warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai manajemen kesiswaan atau peserta didik. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Hamidah. Yang kedua, Rizka Latri. Dan yang ketiga, Nur Fatkia Warda Wasila. Saya akan menjelaskan tentang pertama, pengertian perencanaan kesiswaan. Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial pada setiap organisasi. Karena itu, perencanaan akan menentukan adanya perbedaan kinerja satu organisasi dengan organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. Perencanaan menurut Heru Cito yang harus bersifat pertama dinamis. Dinamis yang artinya perencanaan harus dapat melihat ke depan dan dapat memberikan prospek secara rasional. Yang kedua yaitu berkesinambungan, yang artinya perencanaan dibuat tidak untuk sekali saja, melainkan untuk selamanya. Terakhir, fleksibel. Fleksibel artinya dapat diubah dan disempurnakan sesuai dengan keadaan, tetapi tidak mengubah tujuan tersebut. Selanjutnya, perencanaan kesiswaan. Perencanaan kesiswaan merupakan suatu aktivitas memikirkan di muka tentang hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan peserta didik di sekolah, baik sejak peserta didik akan memasuki sekolah maupun mereka lulus sekolah. Selanjutnya, langkah-langkah perencanaan kesiswaan. Yang pertama, ada perkiraan. Perkiraan menyusun suatu perkiraan kasar dengan mengantisipasi suatu pada masa depan. Yang kedua, perumusan tujuan, yakni sesuatu yang akan dituju dan tercapai. Yang ketiga, kebijakan, yaitu menjadi pedoman dan bersifat mengikat. Keempat, yaitu ada penyusunan program. Penyusunan program itu apa-apa yang harus dilakukan dalam perkiraan, perumusan tujuan, dan kebijakan. Maka ditetapkan kegiatan yang sudah diseleksi dengan memperhatikan kegiatan yang memiliki kontribusi besar. Yang kelima, ada langkah-langkah. Ada 3 aktivitas dalam hal ini. Yang pertama, pembuatan skala prioritas. Yang kedua, mengurutkan kegiatan. Yang ketiga, menyusun langkah-langkah kegiatan. Yang keenam, ada penjadwalan. Yang ketujuh, pembiayaan. Untuk materi yang kedua, yaitu tentang proses-proses penerimaan peserta didik baru dan tujuan orientasi peserta didik baru. Selanjutnya, ada proses-proses penerimaan peserta didik. Yang harus diketahui pertama itu penerimaan peserta didik baru itu apa? Penerimaan peserta didik baru atau PPDB adalah kegiatan penerimaan dan seleksi calon peserta didik pada suatu sekolah. PPDB merupakan peristiwa penting bagi tiap sekolah karena peristiwa ini merupakan titik awal yang menentukan kelancaran tugas sekolah. Selanjutnya ada proses seleksi. Proses seleksi yang dilakukan adalah suatu proses penilaian terhadap kemampuan awal calon peserta didik dari sisi kemampuan akademik, bakat, dan minat calon peserta didik dengan menjadikan semua bukti hasil seleksi calon peserta didik sebagai acuan pengambilan keputusan dalam menentukan kelulusan dan keabsahan siswa yang diterima. Adapun kegiatan PPDB meliputi yang pertama, ada kebijakan penerimaan peserta didik.
Yang kedua, sistem penerimaan peserta didik. Yang ketiga, kriteria penerimaan peserta didik. Yang keempat, prosedur penerimaan peserta didik. Dan yang kelima atau yang terakhir, permasalahan dalam penerimaan peserta didik. Selanjutnya, ada masa orientasi peserta didik. Masa orientasi peserta didik itu kegiatan penerimaan siswa baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi sekolah, tempat peserta didik itu menempuh pendidikan, dan dilaksanakan sebelum peserta didik menerima pembelajaran di sekolah tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengenalkan peserta didik dalam lingkungan belajar yang baru agar memiliki kesiapan belajar yang baik. Peserta didik baru dikenalkan tentang fasilitas belajar, strategi belajar, kurikulum, tata tertib siswa, peserta didik senior. Dengan adanya orientasi ini akan mengetahui lebih dalam mengenai peserta didik penerusnya di sekolah tersebut. Dalam peraturan Kemendikbud nomor 55 tahun 2014 tentang masa orientasi peserta didik baru di sekolah, pasal 3 yang menyatakan bahwa sekolah dilarang melaksanakan masa orientasi peserta didik yang mengarah kepada tindakan kekerasan, pelecehan, dan atau tindakan destruktif lainnya yang merugikan peserta didik baru, baik secara fisik maupun psikologis, baik di dalam maupun di luar sekolah. Selanjutnya yaitu pengelompokan peserta didik dan penggolongan peserta didik. Pengelompokan atau grouping adalah penggolongan peserta didik berdasarkan karakteristik yang dimiliki peserta didik. Alasan adanya pengelompokan atau grouping yaitu adanya persamaan dan perbedaan di setiap individu peserta didik sehingga mengharuskan layanan peserta didik yang berbeda terhadap mereka. Peserta didik secara kontinu mengalami pertumbuhan dan perkembangan, dan peserta didik yang satu dengan yang lainnya memiliki perbedaan tingkat pertumbuhan dan perkembangannya. Tujuan adanya pengelompokan atau grouping yaitu agar peserta didik berada dalam kondisi yang sama dan mudah dikenali. Yang kedua, dengan adanya kondisi yang sama akan memudahkan pemberian layanan kepada peserta didik dan mengetahui tingkat kemampuan peserta didik. Yang ketiga, membantu peserta didik agar berkembang secara optimal untuk mencapai keberhasilan belajar yang diinginkan peserta didik. Majun mengemukakan ada dua jenis pengelompokan peserta didik yaitu ability grouping dan subgrouping within the class. Ability grouping. Ability grouping adalah pengelompokan berdasarkan kemampuan di dalam setting sekolah, yakni peserta didik yang pandai dikumpulkan dengan yang pandai. Subgrouping. Subgrouping adalah pengelompokan setting kelas di mana peserta didik dalam masing-masing kelas dibagi lagi menjadi kelompok kecil yang memberikan kesempatan kepada peserta didik secara individu untuk masuk ke dalam lebih dari satu kelompok. Kelompok kecil dalam kelas tersebut adalah interest grouping, special need grouping, team grouping, tutorial grouping, research grouping, full class grouping, dan combined class grouping. Selanjutnya yang keempat yaitu pengertian pencatatan ketidakhadiran peserta didik, mutasi, dan dropout. Pencatatan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik sangat menunjang prestasi peserta didik. Pengaturan kehadiran dan ketidakhadiran peserta didik merupakan salah satu tugas dari tugas utama manajemen peserta didik yaitu pembinaan disiplin. Sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik ada 4, yaitu bersumber dari keluarga, bersumber dari peserta didik itu sendiri, bersumber dari sekolah, dan bersumber dari masyarakat. Ada 4 jenis ketidakhadiran peserta didik sekolah, yakni yang pertama ketidakhadiran tanpa memberi keterangan yang biasa disebut dengan alfa, yang kedua ketidakhadiran karena terlambat masuk, yang ketiga ketidakhadiran dengan memberi keterangan izin, dan yang keempat ketidakhadiran dengan alasan sakit. Mutasi peserta didik. Mutasi adalah perpindahan peserta didik dari kelas 1 ke kelas lain
yang sejajar atau perpindahan peserta didik dari sekolah satu ke sekolah lain yang sejajar. Mutasi merupakan hak peserta didik sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 12 Ayat 1 huruf E yang menyatakan bahwa setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara. Ada dua jenis mutasi, yaitu mutasi internal dan mutasi eksternal. Dropout peserta didik. Dropout adalah keluarnya peserta didik dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Pencegahan dropout harus dilaksanakan karena dapat menyebabkan pemborosan. Selain itu, dropout juga menunjukkan bahwa produktivitas pendidikan di sekolah rendah. Faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik dropout: yang pertama, ketidakmampuan mengikuti pelajaran; yang kedua, tidak memiliki biaya untuk sekolah; yang ketiga, sakit parah; yang keempat, anak-anak terpaksa bekerja; dan yang terakhir, peserta didik dikeluarkan oleh pihak sekolah. Kelima adalah pengertian sistem tingkat dan non-tingkat. Sistem tingkat adalah suatu bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah memenuhi kriteria dan waktu tertentu dalam bentuk kenaikan satu tingkat ke jenjang yang lebih tinggi. Pertama, kriteria. Lebih fokus pada prestasi akademik dan prestasi lainnya. Kedua, waktu tertentu. Lebih fokus pada lama peserta didik berada di tingkat tersebut. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan sistem tingkat. Kelebihannya adalah, pertama, dapat dijadikan sebagai alat untuk merekayasa belajar peserta didik. Kedua, efisien. Ketiga, rasa sosial peserta didik tetap tinggi. Lalu kekurangannya adalah, pertama, peserta didik yang tidak naik tingkat akan menghadapi persoalan-persoalan psikologis dan akademis. Kedua, kurangnya adanya kompetensi di antara peserta didik. Lalu sistem non-tingkat. Sistem non-tingkat dikembangkan berdasarkan pandangan psikologis yang menyatakan bahwa meskipun peserta didik berada dalam kondisi sama, tetapi dalam realitasnya tidak ada yang persis sama. Setiap peserta didik memiliki karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, sistem ini menggunakan pembelajaran yang lebih individual. Dalam sistem ini, beberapa peserta didik berkelompok berdasarkan mata pelajaran dan guru pengajar yang sama. Kelebihan dan kekurangan sistem non-tingkat adalah, kelebihannya, pertama, peserta didik dapat mengambil paket program sesuai dengan minat dan kesempatannya. Kedua, melatih kemandirian peserta didik. Kalau kekurangannya, pertama, peserta didik sejak dini banyak memacu prestasi secara individual. Kedua, sangat sulit pengadministrasiannya. Keenam, bentuk layanan khusus dan organisasi bagi peserta didik. Layanan khusus adalah fasilitas yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu mengoptimalkan pembelajaran. Layanan khusus yang diharuskan ada dalam sekolah yaitu layanan kafeteria, layanan laboratorium, layanan perpustakaan, layanan kesehatan, dan layanan koperasi sekolah. Bentuk-bentuk layanan bagi peserta didik yaitu ada 5. Kafeteria, perpustakaan, layanan kesehatan, laboratorium, dan koperasi sekolah. Nah, selanjutnya adalah organisasi bagi peserta didik yaitu OSIS. Pengertiannya adalah satu-satunya wadah organisiswa yang sah di sekolah. Nah, tujuannya adalah sebagai tempat dalam mengeluarkan ide, bakat, kreativitas, dan mengembangkan semangat kesatuan dan persatuan antar peserta didik. Sedangkan fungsinya adalah untuk mendukung tercapainya pembinaan kesiswaan. Organisasi bagi peserta didik selanjutnya adalah ekstrakurikuler. Pengertiannya adalah kegiatan pendidikan di luar mata pelajaran dan pelayanan konseling untuk membantu pengembangan peserta didik sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat mereka. Melalui kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik atau tenaga pendidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah. Nah, tujuannya adalah supaya peserta didik dapat mengembangkan, menyalurkan, dan memperdalam bakat dan minat sesuai kemampuan setiap peserta didik masing-masing. Contohnya seperti BMR, Pramuka, Paskibraka, teater, dan lain-lain. Terima kasih dan sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.